Bab 37. Ala Yanzong mengangguk dan menjawab, "Ya, kami saling kenal." Pemilik penginapan pun tersenyum lebar, "Bagus, kalau saling kenal, maka kalian bisa saling menjaga. Tidak perlu bertengkar setiap hari. Adik kecil, kamu tinggal di ruangan ini. Gadis muda, ikut aku ke kamar tamu wanita." Setelah berkata demikian, dia tak lagi memperhatikan yang lain dan langsung membawa Ula Zitao keluar menuju kamar lain. Ala Yanzong melihat semua orang menatapnya tanpa berkata apa-apa atau bergerak. Ruangan ini harus menampung 8 hingga 9 orang, terasa sangat sempit. Dia bertanya, "Aku tidur di mana?" Dagu cuiku menepuk papan tempat tidur sambil tertawa, "Keponakan muda, tentu saja kamu tidur di tempat tidur ini." Melihatnya, Ala Yanzong berpikir bahwa jika dia tidur di tempat tidur itu, mungkin memang muat, tetapi bahkan untuk membalikkan badan saja akan sangat sulit. Dia melihat lantai yang tampak cukup bersih dan luas, lalu melihat ada tikar tergulung di balik pintu. Dia pun berkata, "Aku tidur di lantai saja." Semua orang saling menatap tanpa berkata-kata. Saat mereka melihat Ala Yanzong benar-benar mulai menggelar tikar, Ye Li Heng berkata, "Bukankah itu terlalu menyusahkanmu, pendekar muda?" Sambil menggelar tikar, Ala Yanzong menjawab, "Justru tidur di tempat tidur yang menyusahkan di lantai, malah lebih nyaman." Mendengar itu, semua orang mulai bergerak mencari tempat tidur mereka masing-masing. Setelah meletakkan barang bawaannya, Ala Yanzong pergi mencari Ula Zitao untuk melihat bagaimana pengaturan kamarnya. Dia mengetuk pintu kamar sebelah, dan Ula Zitao pun keluar dengan senyum di wajahnya. "Di sini cukup luas, hanya ada 4 orang, termasuk Bibi Wanyan. Di kamarmu pasti sesak." "Iya." Mendengar itu, Ala Yanzong merasa lega dan tersenyum ringan. "Tak masalah. Aku tidur di lantai." Tak lama kemudian, pemilik penginapan mengantarkan selimut. Keduanya pun kembali ke kamar masing-masing membawa selimut tersebut. Kemudian pemilik penginapan memanggil semua orang untuk makan malam. Di tengah bisikan-bisikan kecil para tamu, mereka keluar satu persatu dari kamar. Ala Yanzong sempat ragu apakah akan makan bersama Ula Zitao atau tidak. Saat itulah, pelayan dari desa nelayan yang berjalan paling akhir, diam-diam berbisik di telinga Ala Yanzong, "Ini adalah penginapan yang mencurigakan." Derajat-derajat bisik pelayan desa nelayan. Ala Yanzong terkejut. Saat hendak bertanya lebih lanjut, pelayan itu sudah bergegas keluar. Dengan cepat, Ala Yanzong berlari untuk mencari Ula Zitao. Tepat saat ia keluar, ia berpapasan dengan Nyonya Wanyan yang berdandan mencolok, melenggang dengan pinggang berayun seperti ular. "Keponakan muda, dunia ini sempit sekali. Tak kusangka kita bertemu lagi di pelosok pegunungan ini. Ayo, makan bersama," ajaknya dengan suara renyah. Ala Yanzong tertawa, "Haha. Bibi Wanyan, benar-benar sebuah kebetulan. Akhirnya kalian keluar juga, silakan duluan, aku akan mencari Ula Zitao." Ia mengetuk pintu kamar tamu wanita, lalu masuk. Di dalam, selain Ula Zitao, ada seorang ibu muda berusia sekitar 25 atau 6 tahun bersama putrinya yang berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Melihat Ala Yanzong masuk, Ula Zitao tersenyum, "Aku hendak mencarimu. Bagaimana kalau kita makan sesuatu yang lebih enak malam ini?" Ala Yanzong mengangguk, "Ayo, setidaknya menyantap bubur hangat lebih baik daripada hanya makan daging kering." Melihat ibu dan anak yang duduk diam di tempat tidur, Ala Yanzong bertanya, "Bibi, kalian tidak makan?" Ibu muda itu menggeleng pelan, "Kami tak sanggup membayar." Gadis kecil itu menatap Ala Yanzong dengan mata besar, bersembunyi erat di pelukan ibunya. Ala Yanzong terkejut, "Apa makanannya semahal itu?" "Iya, sangat mahal. Kami harus berhemat. Masih harus menyeberang sungai besok," jawab ibu muda itu dengan nada sedih. Ala Yanzong dan Ula Zitao saling menatap. Ala Yanzong merogoh kantongnya, mengeluarkan 2 keping perak, lalu memberikannya. "Makanlah, ibu boleh tidak makan, tapi anakmu harus." Menerima uang itu, mata ibu muda berkaca-kaca. Ia membungkuk hormat sambil berkata, "Terima kasih, Tuan. Anda telah menyelamatkan anakku." "Tak perlu berterima kasih. Ayo cepat makan," balas Ala Yanzong. Ibu muda itu pun menggendong anaknya, mengikuti Ala Yanzong dan Ula Zitao menuju ruang makan di sebelah barat. Ruang makan itu sederhana, dengan 4 meja dan masing-masing 4 kursi bambu. Para tamu duduk di tempat mereka masing-masing. Ala Yanzong dan ketiganya duduk di satu meja. Tak lama kemudian, pemilik penginapan datang mengantarkan makanan, bubur nasi, kentang rebus, dan ikan rebus.
Kentang dan ikan disajikan satu porsi per orang, sedangkan bubur tersedia dalam baskom besar untuk diambil sesuka hati. Para tamu makan dalam diam, hanya terdengar suara sendok dan mangkuk. Gadis kecil di hadapan Alai Yanzong makan dengan lahap, seolah sudah seharian tak makan. Ibu muda di samping gadis kecil itu terus menasihati, pelan-pelan makannya, jangan sampai tersedak. Gadis kecil itu melahap habis ikan dan kentang di mangkuknya, bahkan menambah 2 mangkuk bubur sampai akhirnya merasa kenyang. Di antara para tamu, hanya Dagu Cuiku yang meminta tambahan kentang dan ikan. Setelah makan, para tamu satu persatu kembali ke kamar masing-masing. Saat itu, langit sudah gelap sepenuhnya. Mereka berbaring di tempat tidur, saling bercakap-cakap ringan. Dalam obrolan itu, Alai Yanzong pun mengetahui pengalaman beberapa hari terakhir yang dialami para tamu, setelah diusir dari pegunungan oleh ketua dan wakil ketua. Ye Liheng dan Ye Liha melarikan diri ke arah barat. Sehari kemudian, luka di telinga mereka sudah kering. Mereka mengandalkan daging serigala kering untuk bertahan hidup. Saat tiba di tepi sungai ini, persediaan makanan mereka sudah habis. Beruntung ada penginapan di sana, sehingga mereka bisa beristirahat. Pelayan penginapan dari desa nelayan itu sendiri baru memulai perjalanan ke barat sehari setelah Dagu Cuiku dan Nyonya Wanyan berangkat. Sebelum berangkat, pemilik penginapan membagikan ikan asin kepada mereka. Ia berkata, kalau kalian tak berangkat sekarang, maka kalian akan mati kelaparan di sini. Terlambat pergi tanpa bekal juga akan berujung sama. Itulah yang membuat mereka akhirnya meninggalkan penginapan desa secara bertahap. Alasan pelayan itu terlambat sehari adalah karena ia membantu pemilik penginapan menguburkan seorang ibu muda yang memiliki sepasang anak kembar. Pada hari itu, saat pelayan dan pemilik penginapan tiba di rumah wanita muda tersebut, mereka menemukan sang ibu sudah menggali lubang persegi panjang di samping makam anak-anaknya. Tubuhnya yang kurus kering telah tergeletak tak bernyawa di dalam lubang itu. Mereka bisa menemukan tempat itu hanya karena mencium bau busuk yang menyengat, lalu menelusuri sumber baunya. Setelah menguburkan wanita muda itu, barulah keesokan harinya pelayan tersebut meninggalkan desa nelayan. Sebelum berpisah, pemilik penginapan memberinya sejumlah uang. Dengan mata berkaca-kaca, pelayan itu berlutut memberi hormat dan mengucapkan terima kasih sebelum melangkah pergi dengan berat hati. Bagaimana nasib sang pemilik penginapan setelahnya? Pelayan itu sendiri tidak mengetahuinya. Dari cerita itu, Alai Yanzong menyadari mengapa ia tidak bertemu mereka di Taohualuo. Ternyata mereka menempuh jalur yang berbeda. Orang-orang itu berjalan menyusuri tepi laut. Setelah menemukan anak sungai itulah mereka baru berbelok dan tiba di tempat ini. Karena tidak ada perahu untuk menyeberangi sungai, akhirnya mereka semua tinggal di penginapan itu dan berkumpul bersama secara tak terduga. Beberapa tamu lain yang tidak dikenali oleh Alai Yanzong ternyata sudah tiba lebih awal. Kapasitas perahu penyeberangan hanya dapat memuat 10 orang sekali jalan, dan mereka adalah rombongan yang tersisa dari penyeberangan sebelumnya. Untungnya, mereka masih memiliki sedikit uang sehingga bisa bertahan menginap di sana meski dengan kondisi pas-pasan. Di kamar tamu wanita, setelah gadis kecil itu makan kenyang, ia pun tertidur pulas. Sementara itu, 3 wanita dewasa yang lain mulai berbincang. Dari obrolan itulah, akhirnya Ulazito mengetahui latar belakang ibu muda bersama anak perempuannya itu. Ternyata, mereka juga sudah sampai di tempat ini cukup lama. Di perjalanan, suami dari ibu muda itu meninggal dunia, dan jasadnya masih tergeletak di tikungan tepi laut. Ulazito pun tersadar, tubuh yang dilihatnya beberapa waktu lalu, yang dicabik-cabik oleh burung bangkai, tak lain adalah ayah dari gadis kecil itu. Begitu bayangan mengerikan itu terlintas kembali, ia tak mampu menahan diri untuk tidak merasa mual. Rasa sedih yang samar pun ikut menyelimuti hatinya. Bab 38. Ketika Alai Yanzong bertanya kepada Dagu Cuiku mengapa dia memukul Ye Liha, Dagu Cuiku tiba-tiba duduk tegak di atas tempat tidurnya. Tanpa banyak bicara, dia melayangkan tamparan ke arah pria kurus itu. Ye Liha cepat mengangkat lengannya untuk menangkis, lalu berguling ke sudut ruangan sambil berteriak serak, "Kamu ini, kepala batu. Mau memukul orang lagi?" "Iya." Ye Liheng pun buru duduk dan berusaha menenangkan, "Ada pendekar muda di sini, jangan ribut lagi." Alai Yanzong yang duduk di lantai diterangi cahaya temaram lampu minyak, terkejut dengan kejadian mendadak itu. Ia segera berusaha meterai, "Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik. Jangan main pukul." Dagu Cuiku menunjuk ke arah Ye Liha yang meringkuk di sudut, matanya menyala penuh amarah. Monyet ini berani-beraninya bertingkah cabul. Seharian kerjaannya menggoda perempuan. Kemarin dia membawa wanitaku masuk ke hutan.
Tadi pagi malah coba merayunya lagi. Ketahuan sama aku. Apa pantas dia tidak dipukul? Ye Liha cepat menjawab dengan nada lemah. Ke hutan itu, aku cuma mau memetikkan buah untuk kakak Wanyan. Dagu cuiku menatapnya dengan tatapan meremehkan. Siapa yang percaya omonganmu? Jangan lihat aku besar begini terus dibilang bodoh. Aku mengerti pikiran kotormu itu. Si Wanyan itu perempuan genit, kamu juga brengsek. Kalian berdua cocok, sama-sama busuk. Pasti bakalan seperti kayu kering ketemu api, langsung terbakar. Aku cuma pengin menghancurkan wajahmu. Sambil berkata begitu, ia mengepalkan tinju, siap memukul lagi. Ye Liha buru-buru mengibaskan tangan, panik. Tuan, aku tidak berani lagi. Sumpah tidak berani lagi. Melihat keduanya tidak benar-benar berkelahi, Ye Liha pun berbaring kembali di tempat tidurnya, tak mempedulikan mereka lagi. Alayanzong merasa masalah ini tak boleh dibahas lebih lanjut. Jika memicu amarah Dagu cuiku lagi, maka pasti akan terjadi keributan baru yang mengganggu para tamu lainnya. Ia pun mengalihkan pembicaraan, bertanya soal penyeberangan sungai esok hari. Ye Liha menjawab dengan suara serak, hari saat kami tiba, baru saja ada satu perahu yang menyeberang, sejak itu, kami menunggu sampai sekarang, sudah 6 hari. Seorang pria berusia sekitar 30-an dengan nada lemah menambahkan, aku sudah menunggu 7 hari. Dua orang lainnya berkata bahwa mereka sudah tinggal di penginapan ini selama 8 hari. Mendengar itu, Alayanzong merasa ada yang janggal. Sebelum makan tadi, pelayan dari desa nelayan sempat berbisik padanya bahwa tempat ini adalah penginapan gelap yang mencurigakan. Selain pernyataan ibu muda tadi tentang harga makanan yang mahal, sejauh ini ia belum melihat hal aneh lainnya. Bahkan, sang pemilik penginapan belum menagih bayaran makan. Namun, mendengar cerita perahu yang tak kunjung berlayar, sementara para tamu dibiarkan terus menginap di sini, jelas ini ada siasat antara pemilik penginapan dan tukang perahu. Mungkin dulunya, saat para pengungsi bencana sering melintas, penginapan ini masih bisa menghasilkan uang dari arus pelancong. Tapi kini, dengan tamu yang sedikit, mereka nekat mencari cara agar orang tak cepat pergi. Alayanzong memikirkan semua ini. Selama mereka tidak terlalu berlebihan dan tidak berniat mencelakai tamu demi harta, maka ia memilih untuk tidak ikut campur. Saat melihat Alayanzong diam termenung, para tamu lainnya pun ikut terdiam dan satu persatu terlelap. Akhirnya Alayanzong berbaring dengan pakaian lengkap, menyelimuti dirinya. Meski suara dengkuran Dagu cuiku terdengar keras bak gemuruh, ia tetap bisa tertidur. Malam itu, Alayanzong bangun untuk buang air kecil. Cahaya bulan sudah muncul, menerangi sekeliling. Gunung di kejauhan terlihat samar, sedangkan benda di dekatnya masih bisa dikenali. Angin pegunungan bertiup membawa aroma asin laut, suara hutan berdesir lirih. Permukaan sungai tampak samar, tanpa ada sesuatu yang menonjol di atasnya. Bendera di tiang bambu di depan penginapan terus berkibar, menimbulkan suara berkepak yang konstan. Saat hendak kembali ke kamar, pandangannya tertuju pada salah satu kamar di tengah bangunan yang masih menyala. Dari dalam, terdengar suara tawa dan canda lelaki serta perempuan, memecah kesunyian malam. Pada siang hari, selain pemilik penginapan perempuan, Alayanzong tidak melihat ada pegawai lain. Pria yang ada di kamar tadi mungkin adalah pemilik penginapan ini. Apakah dia memang sejak awal bersembunyi di dalam, atau baru datang saat malam? Kalau dia datang di malam hari, kenapa tidak terlihat ada perahu? Alayanzong teringat perkataan pelayan dari desa nelayan, tempat ini adalah penginapan gelap. Apakah mereka memiliki rencana busuk? Dengan hati-hati, ia melangkah mendekati jendela, menempelkan telinganya untuk mendengarkan percakapan di dalam. Seorang perempuan berbicara, kali ini kamu bisa meraup banyak uang lagi. Ada 13 orang, besok kamu antar 10 orang, sisakan 3 untukku. Setiap orang 1 keping perak per hari, aku malah dapat lebih banyak darimu. Hehehe, meskipun wanita itu berusaha merendahkan suaranya, namun nada tajamnya tetap terdengar jelas hingga keluar, lalu terdengar suara lelaki yang berat. Hati wanita memang paling kejam. Caramu mencari uang ini benar-benar keji. Tapi harus kuakui, aku jadi lebih santai dan penghasilanku berlipat ganda. Kalau bukan karena aku, Balmauhu, harimau berbulu putih, yang menyingkirkan para penyeberang lain, rencanamu sehebat apapun tak akan berhasil. Wanita itu tertawa kecil lagi, ini namanya kerjasama, tahu. Kita saling menguntungkan, kamu tak senang dapat uang banyak. Pria itu menjawab, tentu saja senang, apalagi kalau kamu yang mengajak. Sudahlah,
Jangan banyak omong kosong lagi. Ayo, tunjukkan yang nyata. Tak lama kemudian, lampu di dalam ruangan padam. Namun, suara tawa genit dan derit ranjang tetap terdengar dari percakapan sepasang manusia tak tahu malu itu. Ala Yanzong sudah bisa memahami maksud mereka, ia tak tertarik untuk mendengar kelanjutannya lagi. Dengan perasaan kesal, ia kembali ke kamarnya untuk melanjutkan tidur. Keesokan paginya, saat fajar baru menyingsing, Ala Yanzong sudah bangun. Ia memang terbiasa bangun pagi, setelah merapikan selimut dan meletakkannya di kursi bambu, ia menggulung tikar lalu menaruhnya di belakang pintu. Dagu cuiku masih mendengkur keras, tapi anehnya, para tamu lain tetap tidur lelap. Dengan hati-hati, Ala Yanzong membuka pintu dan menutupnya pelan, udara pagi sejuk menyapa wajahnya. Kabut tipis menyelimuti pegunungan dan sungai, membawa kesegaran yang menenangkan. Menghirup, udara itu membuat semangatnya terpompa, ia menatap ke arah sungai. Meski samar, namun pemandangan pagi ini tak secerah semalam saat diterangi cahaya bulan. Ala Yanzong menuruni jalan setapak yang dilewati kemarin. Begitu sampai di tepi sungai, ia melihat permukaan air beriak pelan, di sebelah selatan terdapat persimpangan sungai. Ia pun memutuskan berjalan ke utara menyusuri tepiannya. Tak jauh melangkah, berbelok sedikit, ia menemukan sebuah pantai berpasir yang luas dan bersih. Kabut di tempat ini lebih tipis, membuat pemandangan sekitar tampak lebih jelas. Ala Yanzong berlatih serangkaian jurus tinju di tempat itu, kemudian melanjutkan dengan beberapa gerakan pedang. Setelah tubuhnya mulai berkeringat, barulah ia berhenti. Ia berjalan ke tepi sungai dan membasuh wajahnya, segera merasakan kesegaran yang menyegarkan tubuh dan pikirannya. Setelah itu, ia kembali menyusuri sungai untuk pulang. Saat berbelok di tikungan, ia berpapasan dengan seseorang. Orang itu bertubuh sedang, mengenakan topi lebar meski masih pagi. Di bawah topi itu, terlihat rambut putih ikal, dengan alis dan janggut yang juga memutih. Sekilas, Ala Yanzong mengira dia adalah seorang lelaki tua. Namun, ketika diperhatikan lebih saksama, kulit wajahnya yang putih kemerahan memperlihatkan bahwa usianya baru sekitar 40 tahun. Sepasang mata bininya tampak sangat tajam dan dingin. Pria itu mengenakan mantel hujan dari daun palem, sementara di pinggangnya tergantung sebilah pedang panjang. Penampilannya aneh, tak sepenuhnya seperti nelayan, tapi juga tak sepenuhnya seperti pendekar. Saat mereka berpapasan, keduanya sempat terdiam sesaat, lalu melanjutkan langkah ke arah berlawanan. Orang itu datang dari arah selatan, tempat penginapan berada, dan berjalan ke arah utara. Ala Yanzong bertanya-tanya, apa yang ada di utara? Tiba-tiba, ia teringat percakapan semalam di penginapan. Jangan, orang ini adalah Bal Mao Hu, si pemilik perahu itu. Bab 39. Ala Yanzong kembali ke penginapan. Matahari mulai terbit. Kabut tipis yang menyelimuti pegunungan dan sungai saat fajar sudah menghilang. Gunung-gunung di kejauhan dan sungai di dekatnya terlihat jelas. Permukaan sungai beriak lembut tanpa terlihat satupun perahu. Dari cerobong asap di belakang penginapan, asap tipis melayang, aroma kayu bakar tercium dari kejauhan. Ala Yanzong kembali ke kamarnya. Selain dagu cuiku yang masih terlelap, tamu lainnya sudah bangun dan selesai membersihkan diri. Tiba-tiba terdengar suara tajam pemilik penginapan. Waktunya makan. Ayo makan. Setelah makan kita menyeberangi sungai. Para tamu bergegas keluar dari kamar mereka. Dagu cuiku terbangun sambil berguling, buru-buru mengenakan pakaian dan turun dari ranjang, sambil bergumam, aku bangun kesiangan lagi. 4 wanita dari Ula Zitao pun satu persatu menuju ruang makan. Sarapan pagi itu hanya bubur dan kentang rebus, tanpa ikan rebus seperti kemarin. Meski dagu cuiku datang terlambat, namun ia makan dengan cepat. Begitu meletakkan mangkuk dan sumpit, ia tergesa-gesa beranjak keluar. Melihat itu, para tamu lain pun berhenti makan, bangkit dari kursi, dan bergegas meninggalkan ruang makan. Seorang gadis kecil belum selesai menyantap buburnya, ibunya yang masih muda terus mendesaknya, cepat habiskan. Setelah ini kita akan naik perahu. Namun, Ala Yanzong tetap tenang, bahkan setelah semua orang pergi, ia masih perlahan menikmati buburnya. Ula Zitao menghampiri, duduk di depannya. Tamu-tamu lain sudah terburu-buru naik perahu. Sebaiknya kita juga berkemas sekarang. Ala Yanzong meneguk suapan terakhir, meletakkan mangkuknya dan berkata, tak perlu terburu-buru, mungkin giliran kita belum tiba. Ula Zitao sedikit kebingungan, menoleh dan bertanya, kenapa begitu? Nanti kamu akan tahu juga. Tapi tetap saja, barang-barang harus dibereskan. Hari ini kita tetap harus menyeberangi sungai.
jawabnya. Setelah berkata demikian, Ala Yanzong berdiri, mengajak Ula Sitao yang masih kebingungan keluar dari ruang makan. Di kamar, para tamu sibuk membereskan barang-barang mereka. Pemilik penginapan masuk dengan wajah penuh senyum, suaranya masih melengking. Para tamu yang terhormat, silakan ke meja depan untuk membayar. Setelah membayar, kalian bisa naik perahu untuk menyeberang. Beberapa orang sudah memanggul barang-barang mereka dan bergegas menuju meja pembayaran bersama pemilik penginapan. Tamu yang sudah membayar berkumpul di bawah tiang bendera, menatap ke arah sungai, namun tetap tak terlihat ada perahu yang mendekat. Ala Yanzong dan Ula Sitao tiba di meja resepsionis bersamaan dengan keluarnya ibu muda bersama anak perempuannya. Ibu muda itu menatap Ala Yanzong sejenak, lalu menunduk memberi hormat tanpa berkata apapun sebagai tanda terima kasih, kemudian melangkah pergi. Di depan mereka, giliran pelayan dari desa nelayan yang membayar. Pemilik penginapan hanya tersenyum, menerima koin perak tanpa berkata apa-apa. Ala Yanzong menyerahkan 2 keping perak. Pemilik penginapan menatapnya sejenak, tetap tersenyum tipis, lalu mengembalikan belasan keping tembaga sebagai kembalian. Setelah pembayaran selesai, pemilik penginapan bergegas menuju tiang bendera dan berteriak dengan suara nyaring, "Para tamu yang terhormat, silakan berbaris sesuai urutan kedatangan dan naik perahu satu persatu." Semua orang segera mengikuti instruksi, membentuk barisan panjang. Dagu Cuiku menggerutu, kenapa perahunya belum kelihatan juga? Lebih baik tadi aku tidur lagi daripada menunggu begini. Di belakangnya, Wanyan yang memanggul barang-barang menggoyangkan pinggul rampingnya dan berkata, "Yang kamu tahu cuma tidur saja." Pemilik penginapan tetap tersenyum lebar, "Jangan terburu-buru, jangan khawatir, pemilik perahu akan segera sampai." Ala Yanzong dan Ula Sitao berdiri di barisan paling belakang, dengan pelayan desa nelayan di depan mereka. Meski pemilik penginapan mengatakan perahu akan segera datang, namun kenyataannya mereka harus menunggu selama 2 cangkir teh, barulah terlihat sebuah perahu kayu perlahan mendayung dari hulu sungai. Kerumunan mulai riuh. "Perahunya datang, perahunya datang, aduh. Menunggu begini bikin hati cemas. Aku sudah terjebak di tempat ini 5 atau 6 hari. Aku sudah 7 atau 8 hari, masih belum mengeluh." Sambil berceloteh, orang-orang segera berlarian menuruni jalan setapak menuju dermaga. Ala Yanzong dan Ula Sitao mengikuti di belakang, menuruni bukit bersama yang lain. Akhirnya perahu kayu itu merapat di dermaga. Si pemilik perahu turun, mengikatkan tali tambatan, lalu berjalan ke arah kerumunan. Ala Yanzong memperhatikan dengan saksama. Ternyata orang itu adalah pria berambut putih bercaping yang mereka temui pagi tadi. Si pemilik perahu berdiri, menatap semua orang dengan tatapan tajam dari mata birunya yang menyeramkan. Tangan kirinya bertumpu pada pedang yang tergantung di pinggang, lalu berkata, "Aturannya seperti biasa, 1 orang 1 keping perak. Sekali jalan hanya 10 orang. Orang-orang mulai ribut lagi. Mahal sekali, cuma menyeberangi sungai. Kenapa harus bayar semahal itu?" Wajah si pemilik perahu tetap dingin. Ia berkata tegas, "Kalau merasa mahal, tidak masalah, kalian bisa tidak naik. 100 i ke utara sepanjang sungai sana ada jembatan. Lewat situ gratis, asalkan kalian bisa melewati tebing curam di sepanjang sungai itu." Beberapa pemuda yang datang lebih awal tampak sudah tak sabar. Mereka buru-buru berjalan menuju buritan perahu, tetapi tak disangka, pemilik perahu mengulurkan tangan untuk menghentikan mereka. "Bayar ongkos dulu," ucapnya singkat, sambil mengulurkan tangan dan menunggu. Para pemuda itu tanpa ragu mengeluarkan uang perak, membayarnya, lalu naik ke perahu dan mencari tempat duduk. Melihat sudah ada yang naik, orang-orang di belakang mulai ribut, buru-buru merogoh saku untuk membayar dan ikut naik. Seorang ibu muda menggendong anaknya, berjalan ke depan pemilik perahu dan bertanya, "Apakah anak kecil juga harus membayar 1 keping perak?" Pemilik perahu tetap berwajah dingin. "Tak ada pengecualian, anak maupun orang tua, ongkos dihitung per kepala." Ibu muda itu menarik napas, menghela pelan, lalu mengambil 2 keping perak dari ujung bajunya dan menyerahkannya, lalu menggendong putrinya naik ke perahu. Saat pelayan desa nelayan hendak membayar, pemilik perahu justru mengangkat tangan, mencegahnya. 10 orang sudah cukup, sisanya tunggu giliran berikutnya, katanya tegas. Setelah berkata begitu, ia berbalik menuju dermaga, membungkuk untuk melepaskan tali tambatan. Pelayan desa nelayan terdiam di tempat, lalu menghela napas panjang. Harus menunggu 5 atau 6 hari lagi. Saat itu, terdengar suara nyaring pemilik penginapan dari belakang, "Tak apa, nak. Kalau belum bisa menyeberang, tinggal saja di penginapan.
Giliran berikutnya kamu pasti yang pertama naik. Ternyata pemilik penginapan ikut turun bersama kerumunan orang hingga ke tepi sungai, ala Yanzong menoleh. Wanita itu berdiri dengan kedua tangan bersilang, bertumpu di dada yang besar, senyum lebar tak lepas dari wajahnya. Kalau saja ala Yanzong tidak mendengar percakapannya dengan Balmauhu semalam, ia mungkin akan percaya bahwa pemilik penginapan itu benar-benar jujur. Melangkah maju beberapa langkah, ala Yanzong mendekati pemilik perahu yang sedang melepaskan tali tambatan dan bertanya, "Kapten, perahumu besar dan luas. Membawa 15 atau 16 orang sekaligus seharusnya tidak masalah. Kenapa hanya membawa 10 orang?" Si Balmauhu berdiri tegak, menatap ala Yanzong dari atas ke bawah, lalu berkata datar, "Perahu ini memang besar, tapi sungainya lebar dan perjalanan jauh. Kalau membawa terlalu banyak penumpang, itu akan berbahaya. Aku melakukan ini demi keselamatan kalian." Ala Yanzong tidak puas. Ia bertanya lagi, "Kalau begitu, setelah membawa mereka ke seberang, apakah kamu akan kembali untuk menyeberangkan kami?" Si pria beralis putih itu menaikkan sebelah alisnya, lalu mengangguk, "Tentu saja. Tapi aku hanya akan kembali kalau ada 10 orang lagi. Kalau belum cukup, ya harus menunggu sampai genap 10. Ala Yanzong mengerutkan alis. "Kenapa harus begitu?" tanyanya dengan nada tak puas. Balmauhu tertawa lebar. "Aku ini berdagang, nak. Kalau berdagang, harus memikirkan waktu dan biaya. Sekali menyeberang sungai, pulang perginya butuh setengah hari. Kalau cuma bawa 2-3 orang, lebih baik aku pergi menangkap ikan." "Nak, kamu harus mengerti itu." Ala Yanzong merasa kesal, tetapi ia menahan diri dan berkata, "Kami akan membayar ongkos perahumu." Balmauhu tetap tertawa. "Tentu saja menyeberang sungai harus bayar. Kalau tidak dibayar, untuk apa aku repot-repot datang ke sini?" Ala Yanzong menjelaskan lagi, "Mungkin kamu salah paham dengan maksudku. Aku ingin menyewa perahumu. Tolong antar kami bertiga menyeberang." Sambil berkata begitu, ia menunjuk Ulasi Tao dan pelayan desa nelayan. Pada saat itu, pemilik penginapan melangkah cepat mendekat dan berkata tajam, "Si pemilik perahu punya aturannya sendiri. Dia tak akan menyeberang 2 kali dalam sehari. Lagi pula, kalian bukan tak punya tempat beristirahat. Menginap saja di penginapan beberapa hari, lalu menyeberang kemudian. Apa susahnya?" Balmauhu menyeringai, tatapannya dingin. "Dengar sendiri, kan, kami di sini hidup dari peraturan. Kalau aturan dilanggar dan terjadi sesuatu, kamu sanggup menanggung akibatnya." Sambil berkata begitu, ia menekan gagang pedang di pinggangnya, menatap ala Yanzong dengan tajam. Bersambung